Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat tampak di AutoCAD. Dan pembahasan video saya kali ini saya membahas tentang video lanjutan pembuatan tampak depan yang kemarin telah kita buat atau telah saya buatkan video tentang tutorial pembuatan tampak depan untuk bagian pertama, dan ini untuk bagian kedua atau bagian selanjutnya. Dan untuk yang penasaran hasilnya seperti apa, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Baik, setelah kemarin kita telah membuat tampak untuk bagian di bawah elevasi ring baloknya, kita akan melanjutkan untuk pembuatan tampaknya sampai ke atas, dari atas elevasi ring baloknya. Dan kita mulai. Sebelumnya kita lengkapi terlebih dahulu. Untuk di atas kanopi ini kita bisa lihat contohnya, dia ada kusen dan sedikit ban-banan di sini. Baik, di sini. Nah, ini adalah plesteran ban-banan. Sedangkan ini adalah kusen jendela mati. Kita buat terlebih dahulu untuk jendelanya. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu menggunakan rectangle, kemudian enter, klik, dan kita masukkan angka yaitu 2 meter atau 2000 untuk satuan mili, 350. Kemudian kita offset dengan ketebalan 50, klik dan tarik ke atas seperti itu. Kemudian kita beri arsiran dengan cara enter, kemudian klik dan kita masukkan untuk arsiran R-Prof, kemudian angle-nya, kemudian skalanya kita ubah ke 50, coba angle-nya kita ubah ke 45, dan ini masih terlalu rapat. Dan oke, sepertinya sudah. Kemudian kita ubah arsirannya ke nomor, sini bisa lihat kita ubah ke warna nomor 8. Kemudian kita blok dengan cara B, enter. Nah, sini jendela untuk kanopi, kita beri nama jendela untuk kanopi. Kemudian oke, kita ubah layernya ke layer kusen. Kemudian kita pindah saja dengan cara klik di bagian sudut kiri bawah ini, kemudian taruh di sudut kanopi ini paling atas sebelah kanan. Jika sudah, kita pindah, ubah jaraknya yaitu 350, kemudian kita geser ke atas dengan jarak 250 atau 25 cm. Kemudian kita buat rectangle, klik, dan kita masukkan angka 75. Terlalu besar, kita offset dengan jarak 5 cm. Kita hapus saja garis bantunya dan kita Maps Pro garis yang kita buat tadi. Oke, untuk jendela di atas kanopinya sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembuatan atapnya. Dan pembuatan atap ini kita membutuhkan yang namanya rencana atap. Kita freeze saja untuk garis-garis yang tidak perlu kita copy, karena saya akan mengkopikan terlebih dahulu dengan rencana atapnya agar filenya tidak terlalu berat. Freeze saja untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan. Saya memfreeze untuk
dimensi dan asnya. Dan setelah itu kita sejajarkan seperti ini, kita sejajarkan, kemudian kita pindah dengan cara M enter, P enter, dan secara otomatis gambar yang telah kita seleksi tadi bisa terseleksi kembali dengan cara tadi, atau bisa menggunakan CO enter, kemudian P enter, kemudian enter lagi, klik, dan otomatis terseleksi sendiri. Caranya seperti itu menggunakan Perfuse. Kita bisa ulangi, ataupun saya pindahkan di sini. Kita pindah menggunakan M enter, P enter, enter, klik, dan tarik kemanapun kalian ingin memindahkannya, seperti itu. Dan di sini saya ingin mensejajarkan ke denah yang telah kita buat atau denah yang telah kita pindahkan, dan di sini kita sudah sejajarkan. Kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian pindahkan saja untuk agar supaya tidak bingung. Kita pindahkan ke atas. Caranya seperti tadi, M enter, P enter, kemudian enter, klik, dan tarik ke atas, kemudian klik lagi. Dan kita menggunakan extra line seperti biasa untuk membuat garis bantunya. Dan di sini kita sudah mendapatkan untuk X kita A, dan di sini sudah kita dapatkan untuk garis atapnya. Baik, kita lanjutkan untuk ketinggian dari genteng knocknya. Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk penemuan atau untuk mencari ketinggian dari genteng knocknya itu tidak bisa sembarangan gitu, tidak bisa asal-asalan. Kita bisa menggunakan cara yaitu membuat terlebih dahulu sketsa untuk tampak sampingnya. Saya beri contoh, kita copy CO, kemudian seleksi objeknya, terotasi dengan cara RO, enter, klik, dan tarik. Dan kita juga perlu mengcopy, kita hapus saja untuk dimensinya, lay ISO, dimensi dan asnya kita hapus saja. Caranya seperti tadi, lay ISO, kemudian enter, klik objek mana yang ingin dihapus atau yang ingin ditampilkan. Jadi itulah caranya. Jika sudah lay and ISO dan kita kopikan dengan cara CO, enter, klik, kita rotasi seperti tadi, RO, enter, klik, dan tarik ke bawah, kemudian kita sejajarkan seperti tadi dengan cara seperti tadi. Nah, kita sudah sejajar, kemudian kita pindahkan agar tidak bingung dengan cara tadi, M enter, P enter, enter, klik, tarik, kemudian klik. Dan selanjutnya kita letakkan, kita posisikan kondisional saja agar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Kita klik, kita buat terlebih dahulu untuk garis bantunya. Di sini yang akan saya buat yaitu untuk dinding bagian ini, bagian luar sini, dan dinding bagian luar sini. Dan di sini kita sudah mendapatkan untuk ketinggian ring baloknya. Kita bisa gunakan garis bantu lagi, dan kita letakkan di bagian ketinggian elevasi yang telah kita buat tadi. Dan selanjutnya kita buat garis bantu dengan kemiringan 30 dengan cara XL enter, A enter, 30 enter, klik di bagian yang telah kita buat tadi, yaitu pertemuan antara dinding luar ini dan ring balok yang telah dibuat tadi. Kemudian MI enter,
klik enter, kita pindahkan garis bantunya seperti ini. Dan apabila sudah, kita trim dengan cara TR enter, seleksi objeknya, kemudian enter, klik dan klik. Dan setelah itu kita buat garis bantunya dengan cara XL enter, H enter. Kita letakkan garis bantunya ini di bagian ketinggian list plangnya seperti ini. Dan kemudian kita menggunakan XL enter, V enter. Kita juga temukan agar sinkron, yaitu di bagian list plang ini juga list plang bertemu dengan list plang. Kemudian di sini kita bisa lihat ternyata kita perlu menurunkan garis miring yang telah kita buat tadi. Kita turunkan dan kemudian kita buat lagi garis bantunya untuk list plang di bagian belakang. Dan untuk list plang di bagian belakang, untuk ketinggian list plangnya itu saya bedakan karena di sini ada dak buttonnya, sehingga untuk ketinggiannya itu lebih tinggi dari dak yang dari list plang yang ada di depan. Saya perkirakan untuk list plang di bagian belakangnya ini menggunakan ketinggian yaitu 3,4 meter. Kita buat saja garis bantunya dengan cara XL enter, H enter. Kemudian kita klik di elevasi 0.0-nya atau elevasi dasar lantainya, kita klik di situ, kemudian kita pindahkan dengan cara M enter, klik, masukkan angkanya yaitu 3400 atau 3,4 meter. Kita bisa temukan. Nah, di sini kita bisa pindah saja garis miring tadi yang telah kita buat, kemudian klik di bagian pertemuan antara list plang tadi 3,4. Dan setelah kita letakkan di pertemuan antara list plang dengan list plang, kita hapus saja, kita potong terlebih dahulu untuk garis miringnya. Di sini kita sudah mendapatkan, kita fillet seperti ini, kita satukan garisnya dan hapus saja untuk garis bantunya. Di sini kita sudah mendapatkan untuk tampak samping dari gentengnya. Kita offset dengan jarak 20 cm. Kita buat garis seperti ini dan seperti ini. Ini adalah sketsa untuk list plangnya, dan ini untuk bagian sebelah kanannya dan sebelah kanan ini. Setelah itu kita buat untuk yang sebelah kirinya. Kita bisa gunakan metode seperti tadi, XL enter, V enter. Kita buat untuk garis bantunya terlebih dahulu. Kita letakkan di bagian posisi luar untuk dindingnya. Di sini juga sama. Dan kita lanjutkan untuk mempertemukan antara list plang yang ini. Kita klik saja XL enter, H enter, klik untuk garis bantu di list plangnya. Kita buat lagi XL enter, V enter, dan di sini kita klik di bagian list plangnya lagi. Dan di sini ada pertemuan antara list plang tadi. Kita copy saja untuk gambar yang telah kita buat dengan cara CO enter, klik dan klik di bagian pertemuan list plang dan list plang tadi. List plang yang tampak dengan list plang dari tampak atasnya, agar supaya bisa sinkron. Dan kita lanjutkan, kita fillet saja dengan cara F enter, klik, dan kita pertemukan seperti ini. Dan mudah sekali, kalian bisa ikuti. Dan apabila sudah, seperti ini hasilnya. Di bagian ujung ini kita buat garis bantunya, XL enter, H enter, klik di bagian ujung segitiganya. Kemudian kita move, kita pindahkan dengan jarak 10 cm agar di sini bisa diberi ban-banan. Dan
kita offset atau kita pindah dengan jarak 30, karena di sini nantinya akan ada genteng hubungan. Dan setelah itu kita potong saja untuk garis yang kita perlukan. TR enter, seleksi, kita akan menghapus di bagian bawah terlebih dahulu atau di bagian sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Kita seleksi semuanya dengan cara TR enter, kita seleksi untuk gambarnya. Dan setelah itu kita MA enter, klik dan oke. Kita hapus saja untuk garis bantu ring baloknya. Dan kita hapus dengan cara TR enter, klik, kita rapikan, dan seperti ini hasilnya. Maaf. Baik, dan kita buat garis bantu lagi, XL enter, H enter. Di sini XL enter, H enter, kita naikkan 150. Nanti dulu. Setelah itu, setelah kita membuat untuk ketinggian dinding Shopee-nya atau di bagian atapnya, dan jangan lupa ini juga diubah warnanya ke layar atap, dan di sini saya akan mengubahnya ke warna putih. Setelah itu kita akan membuat untuk hubungan dari tampak depannya. Kita bisa menggunakan metode XL enter, H enter, klik, kita turunkan, kita move, M enter, klik, kita turunkan 10 cm seperti ini. Kemudian kita offset dengan cara O enter, atau kita buat baru dengan cara XL enter, H enter, XL enter, H enter. Kita klik di bagian ujung dari segitiga tadi, dan kita ukur terlebih dahulu. Di sini ada jarak yaitu 270. Kita bisa membuat line dengan cara L enter, klik, tarik, kita masukkan angka yaitu 95, kemudian enter, kita buat line lagi, klik dan tarik ke kanan, kita masukkan angka tadi yaitu 270, kemudian tarik ke atas, kita masukkan angkanya yaitu 115, kemudian enter, kita ukur lagi dengan cara DI enter, klik dan klik. Di sini kita bisa lihat yaitu 25 mili atau 2,5 cm. Kita offset dengan jarak 25, klik dan kita fillet. Dan pertemuan ini kita hubungkan. Dan seperti ini hasilnya. Kita join saja dengan cara J enter, seleksi objeknya. Untuk garis yang di bagian ini kita unselect saja dengan cara tekan shift dan klik, kemudian enter. Baik, untuk satu buah genteng tampak depannya sudah mulai menjadi pola. Kemudian kita copy dengan cara CO enter, atau seleksi objek terlebih dahulu, kemudian CO enter, klik dan kita ketik A, kemudian enter. Masukkan jumlah yang ingin kita kopikan atau kita gandakan. Di sini jumlahnya saya masukkan saja untuk sementara yaitu 20. Kemudian klik di bagian ujung
belakang dari genteng knocknya. Dan seperti ini hasilnya. Kita letakkan saja di bagian sini. Dan apabila lebih seperti ini, kita bisa rapikan. Kita pindah ke atas, seleksi terlebih dahulu seperti tadi, dan kita rapikan dengan cara TR Enter. Dan untuk gentengnya hampir jadi. Di sini kalian bisa menyesuaikan saja, karena mungkin ini terlalu tinggi. Untuk bagian ban-banannya kita bisa turunkan dengan cara seleksi objeknya, S Enter, klik, tarik ke bawah, kita masukkan angkanya 10 cm. Oke, kita bisa lihat di sini patokannya yaitu ujung segitiganya. Kalian juga bisa menggunakan ujung segitiga yang di atas sebagai patokannya seperti tadi. Kita turunkan, kita sesuaikan, kemudian kita potong garis yang tidak diperlukan, dan di sini kita potong lagi garis yang tidak diperlukan seperti ini, dan kita turunkan tadi seperti tadi. Kita turunkan dengan seleksi objeknya, S Enter, tarik ke bawah, klik dan tarik ke bawah, kita masukkan angkanya 10. Dan setelah penyesuaian tadi, kita rapikan lagi gambarnya dengan cara O Enter, 50 Enter, klik bagian sisi gentengnya, tarik ke samping kiri, kemudian kita trim dengan cara TR Enter. Kita offset 50, kita tarik ke kanan, kita extend seperti ini, dan kita potong, dan kita potong garis yang tidak kita perlukan. Kita rapikan lagi, kita move dan tarik ke kanan, kita hapus saja garis ini, kita copy dengan cara CO Enter, klik, dan seperti ini. Kita hapus saja, kita tarik garisnya seperti ini. Dan apabila sudah, kita rapikan di bagian bawahnya, kita masukkan arsiran gentengnya dengan cara H Enter, klik, kemudian Enter, kita map prop saja dengan cara MA Enter, kita map prop dari denah rencana atapnya dengan cara MA Enter, kemudian H Enter, klik, kemudian Enter, kemudian kita MA Enter, klik dan klik. Baik, untuk tampak depannya sudah mulai terlihat. XL Enter, H Enter. Di sini kita akan membuat garis seperti ini agar tampak bahwa garis itu miring, dan kita mesh prop, dan seperti itu caranya. Dan kita buat lagi garis di sini, kita trim dengan cara TR Enter, kita rapikan lagi untuk tampak depannya, kita beri ketinggian untuk dinding bagian depannya seperti itu. Kita hapus saja untuk ini, kita hapus, dan seperti inilah hasil dari pembuatan tampaknya. Seperti inilah hasil dari pembuatan tampaknya. Dan untuk langkah selanjutnya kita lihat di contoh gambarnya. Kita lihat di sini ada notifikasi dan elevasi. Di sini ada TO, lantai atau tinggi dari lantainya, yaitu kita akan buat elevasi seperti ini untuk langkah berikutnya. Kemudian di sini ada notasi genteng no, kita juga akan buat notasi seperti ini, dan kita langsung saja kita menggunakan cara atribut teks. Kita buat line terlebih dahulu dengan cara L Enter, klik,
dan tarik ke samping, kita masukkan angka yaitu 750, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke insert. Di sini ada the define attribute, klik dan kita buat baru. Kita di tag ini kita beri nama elevasi atau el titik seperti ini, huruf kapital. Kemudian promptnya kita tulis saja seperti kemarin, isi elevasi. Di sini di defaultnya kita ubah ke el titik. Di sini hapus saja titiknya. Jadi di tag ini cukup el. Kemudian di tag settingnya justificationnya tetap left dan text stylenya masih dimensi. Kemudian oke, kita letakkan kita taruh terlebih dahulu di ujung garisnya. Kemudian kita naikkan dengan cara enter, klik, masukkan angkanya. Saya masukkan 30 atau saya ulangi, kita pindahkan ke atas dengan jarak 25 saja sudah cukup. Dan di sini kita masukkan lagi define atributnya, dan di sini kita masukkan elevasi. Di promptnya isi elevasi. Kemudian di defaultnya kita bisa menggunakan persen P, kemudian masukkan angkanya 0.000. Di sini persen P nanti akan menjadi sebuah kode yaitu plus minus. Elevasi ini kita letakkan seperti tadi di bagian ujung garisnya. Kemudian kita pindahkan, kita sesuaikan. Klik, masukkan, kita geser dan sesuaikan. Kita pindah ke atas dengan jarak 25, kemudian enter, dan kita ubah garis yang telah kita buat tadi ke layer nomor 8. Setelah sudah, kita blok saja. Kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita blok dengan cara B, enter. Kita buat nama not elevasi atau not el titik, kemudian oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah elevasi untuk bagian sebelah kiri dari tampak depannya. Saya akan membuat untuk bagian sebelah kanannya. Kita bisa buat garis yang sama seperti tadi dengan jarak 750, kemudian enter lagi. Kita ubah warnanya ke warna nomor 8. Setelah kita membuat garis dengan jarak 750, kita buat define atributnya. Kemudian kita masukkan el. Di promptnya kita masukkan isi elevasi, dan di defaultnya kita masukkan el titik, dan di justification-nya masih left. Kemudian text style-nya masih dim 50, kemudian oke. Klik seperti tadi. Kemudian kita pindahkan dengan cara M, enter. Kemudian kita pindahkan dengan jarak 25. Kemudian kita masukkan lagi define atributnya. Kita di sini tag-nya itu kita isi dengan elevasi. Di sini kita bisa masukkan isi elevasi. Di defaultnya masukkan persen P, masukkan 0.000. Kemudian di sininya masih sama seperti tadi, justification left, dan text style-nya dim 50. Untuk kalian yang belum tahu cara pembuatan dim 50-nya, kalian bisa putar video saya yang sebelumnya. Kalau tidak salah ada di part 4 atau 5
atau lebih tepatnya part yang awal itu buat pembuatan denahnya. Di situ saya sudah membuat langkah-langkah pembuatan dimensinya. Untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa flashback di video saya sebelumnya untuk cara pembuatan dimensinya. Kemudian apabila sudah, kemudian klik OK dan kita masukkan seperti tadi, klik dan kita move dengan cara M enter, klik dan tarik ke atas, beri jarak 25, kemudian langkah seperti tadi, M enter, P enter, dan enter, klik, kita geser dan kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan. Setelah itu kita geser saja agar lebih ke kanan lagi seperti ini. Dan setelah sudah, kita seleksi, kemudian kita blok dengan cara B enter, masukkan namanya, not elevasi kanan. Kalau tadi kiri, ini kanan. Kalian bisa klik OK. Di sini OK saja karena sudah diisi tadi. Dan kita seleksi objek notifikasi elevationnya, kita ubah ke layer teks dan oke, walhasil seperti ini. Cara menggunakannya, kalian bisa menggunakan garis bantu dengan cara XL enter, H enter. Kita klik di bagian dimana kita akan menaruh elevasinya. Di sini saya akan menaruh elevasinya atau menaruh notifikasi elevasinya di ketinggian 0.00 dan ketinggian kusennya, kemudian ketinggian kanopi. Di sini ketinggian ketinggian kusen juga. Di sini akan saya beri not. Di sini juga sama untuk ketinggian displang dan paling penting di sini untuk ketinggian dari genteng knocknya. Setelah sudah, kita klik saja, kemudian kita copy dengan cara CO enter, klik garis bantu tadi seperti ini, dan sangat simpel sekali. Apabila sudah selesai, kita hapus saja untuk garis bantunya, dan kita juga akan membuat garis bantu vertikalnya. Di sini saya akan gunakan dimensi dengan cara DLI enter, klik dan klik, kemudian klik. Setelah itu maps prop dengan dimensi yang telah kita buat seperti ini. Kemudian layarnya sudah berubah ke layar dimensi. Setelah itu kita gunakan DCO enter, enter lagi, klik dan klik seperti ini. Dan kita rapikan garis DCO nya S seperti ini. Untuk notifikasinya juga kita rapikan agar tidak terlalu jauh, dan di sini kondisional saja. Kalian bisa atur-atur sendiri sesuai dengan seperti tadi, M enter, P enter, enter, klik dan seperti ini, M enter, P enter, enter, klik, sesuaikan saja. Setelah itu kita akan membuat elevasi untuk di bagian sebelah kanannya. Di sini 00-nya saya klik, kemudian ketinggian kusennya saya klik, kemudian ketinggian list plangnya, kemudian ketinggian genteng knocknya. Apabila sudah, kita pindahkan seperti tadi dengan cara M enter, klik dan klik. Kemudian di sini kita copy saja dengan cara CO enter, klik garis bantunya bebas di mana saja, dan klik dari garis bantu ke garis bantu yang lain seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu lagi yang vertikal untuk membuat dimensinya seperti ini. Atau jangan hapus terlebih dahulu untuk garis bantunya.
karena akan sangat membantu untuk pembuatan dimensinya. Kita mirror saja, kemudian kita move, kita pindah, klik, dan di sini kita rapikan, dan DCO enter, klik bagian dimensi yang kita buat awal tadi, kemudian klik dan klik. Setelah itu kita hapus saja garis bantunya. Di sini kita rapikan saja, kita sesuaikan karena sifatnya kondisional, dan setelah itu kita rapikan di bagian bawahnya agar tidak terlalu panjang, agar lebih proporsional lagi. Kemudian kita buat untuk garis tanahnya dengan polyline, klik, masukkan ketebalannya dengan cara W, enter. Saya akan memasukkan 25, kemudian enter, tarik, klik, dan escape seperti itu. Dan kita ubah garisnya ke garis dinding, dan saya ubah warnanya ke warna putih, dan ini lebih rapi lagi. Setelah sudah, kita masukkan untuk penamaannya, kita bisa copy saja dari yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk kalian yang belum tahu cara pembuatan teks ini, kalian juga bisa flashback ke video saya sebelumnya. Maaf, kita double klik, kemudian CTRL plus A, kita ubah di sini T.O. spasi lantai dasar. Oke, lantai dasar. Kita bisa sesuaikan di sini. Setelah itu lantai dasarnya 0.00. Di sini tinggal copy saja. Cara mengkopinya, CO enter, klik bagian ujung elevasi ini, kemudian tarik ke atas, klik lagi. Dan di sini kita bisa ubah elevasinya dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini kita bisa ubah plus, karena tadi jaraknya yaitu atau ketinggiannya itu 2,1 meter, kita masukkan saja 2,100, kemudian oke, 2.100 seperti ini. Kemudian kita beri nama TO kusen. Di sini agar lebih mudah lagi, kalian bisa klik 2 kali, dan di sini kita Ctrl A, kita ubah ke rata kiri, rata kanan maksudnya, seperti ini. Dan setelah itu kita copy seperti tadi, copy, dan di sini adalah kanopi beton. Kita bisa ubah namanya ke kanopi beton, kanopi beton. Untuk TO nya dihapus saja seperti ini, kemudian oke, dan secara otomatis ketika kita menggunakan rata kanan tadi, kita tidak perlu menggeser-gesernya lagi. Sama seperti ini juga nanti diganti. Kita lihat, TO lantai, kita hapus saja dasarnya, kita CTRL plus A. Di sini adalah rata kanannya ini. Kemudian apabila sudah, kita rapikan, klik 2 kali, kita seleksi dasarnya dan kita hapus agar tidak terlalu panjang. TO lantai, kemudian TO kusen, dan sini TO kanopi. Kita ukur jaraknya dengan cara DI, enter, klik bagian elevasi kanopi betonnya, tarik ke bawah ke lantai 0-nya. Kita bisa lihat di situ untuk delta Y-nya yaitu 2750 atau 2,75 meter. Kita masukkan di sini
klik 2 kali, ketik plus 2.750, kemudian oke. Kita lanjutkan seperti tadi, kita copy. Apabila teman-teman mendapatinya seperti ini, teman-teman bisa memberi notifikasinya di bawah seperti ini. Dan di sini adalah kusen. Kita masukkan saja kusen t.o spasi kusen. Oke, klik bebas. Sini kita ukur lagi dengan cara DI enter, klik, tarik ke bawah ke lantai nolnya, kemudian klik lagi. Di situ delta Y-nya bisa lihat, delta Y-nya 3450 atau 3,45 meter. Kita bisa ubah seperti tadi, plus 3,45 atau 3.450, kemudian oke. Kusennya sudah selesai, kemudian kita lanjut ke atasnya. Kita patokannya ini saja, CO enter, klik dan klik, kita ubah ke list plan, kita ubah elevasinya, kita ukur terlebih dahulu, klik dan klik, yaitu di sini bisa terlihat 3650. Masukkan saja angkanya 3650 plus 3.650, kemudian oke. Setelah itu lanjut ke bagian atapnya. Di sini bisa lihat untuk delta Y-nya 6091. Apabila kalian mendapati untuk elevasi yang seperti ini atau dimensinya itu belum dibulatkan, kalian bisa membulatkannya. Di sini 2442, kita bulatkan saja, kita buat garis bantunya, kemudian kita pindah garis bantu tadi, M enter, klik, tarik ke atas. Di sini ubah saja menjadi 2450 dan seperti ini. Kita klik dan tarik ke atas dan kita rapikan. Di sini ada 2450, kita ukur, DI enter, klik, dan disitu delta Y-nya itu 6100 atau 6,1 meter. Double klik plus 6.100, kemudian oke. List plan sudah, kita beri namanya genteng nok, kemudian oke. Di sini juga sama, kita copy saja teksnya, kita double klik dengan kita CTRL plus A, kemudian kita bisa ubah ke rata kiri. Setelah itu klik bebas, klik teksnya, tarik, kita sesuaikan, kemudian kita copy dengan cara CO enter, klik, kita ubah elevasinya. Di sini kita ubah ke plus 2.100, kemudian oke, dan kita ubah lantainya menjadi kusen, itu oke, klik, dan di sini list plannya kita bisa buat, klik dan CTRL plus A, kita hapus saja list plan. Kita ukur untuk ketinggian list plannya. Di sini delta Y-nya 2750, kita bisa ubah 2750, kemudian oke. Dan terakhir yaitu sama seperti tadi, kita bulatkan terlebih dahulu, XL enter, H enter, kita move. Di sini 2459 saya akan bulatkan ke 2460, M 2450, 2460. Di sini klik dan rapikan garisnya seperti ini. Kita rapikan untuk elevasinya.
dan kita copy dengan cara CO enter, klik, dan di sini kita ubah namanya ke genteng nok. Jika sudah, kita ukur ketinggiannya dari genteng nok ke lantai dasar. Di situ 5, 2, 10. Kita bisa double klik kemudian plus 5.210 seperti ini. Kemudian oke, dan untuk elevasinya sudah selesai. Setelah itu kita save saja terlebih dahulu. Dan setelah kita membuat notifikasi untuk elevasinya, kita lanjutkan untuk pembuatan penamaan untuk tiap-tiap elemennya. Seperti ini, kita membuat leadernya. Kita buat leader seperti ini, atap genteng atau genteng nok. Kita buat leadernya dengan cara kalian bisa tekan MLS atau ini MLS kemudian enter, dan di sini kita buat baru new, kemudian kita beri nama dim 50, kemudian kita continue. Untuk start width-nya kita bisa standar saja, start width standar, kemudian continue. Kita ke leader formatnya. Setelah itu untuk type-nya strike dan color-nya kita bisa ubah ke nomor 8 seperti biasa, kemudian oke. Line type-nya masih ke by block dan line weight-nya masih ke by block. Dan simbolnya kita bisa menggunakan dot smell saja atau bisa ke close violet. Itu tergantung keinginan kalian masing-masing. Dan size-nya kita ubah ke 35, dan leader brick-nya masukkan saja 35, kemudian leader structure kita masukkan saja 3, dan setelah itu untuk landing settingnya masukkan saja 35, dan untuk kontennya menggunakan multi leader type mtext. Text optionnya di sini kita ubah saja text stylenya dari standar ke dim 50. Dim 50 ini kalian yang sudah mengikuti saya sejak awal, kalian tahu cara membuat dim 50-nya. Untuk yang belum membuatnya, kalian bisa flashback ke video saya sebelumnya karena di sini saya tidak akan menjelaskannya lagi. Dan di text angle-nya masih sama atau keep horizontal. Text color-nya kita bisa ke by block atau kita ubah saja ke by layer. Untuk text color-nya di sini by block saja nggak apa-apa. Dan di sini text height-nya sudah menyesuaikan ke dim 50-nya. Dan di sini kita ubah saja landing cap-nya, masukkan angka 25, kemudian apabila sudah selesai settingannya kita klik saja oke. Dan kita set current kemudian close. Setelah itu kita masukkan dengan perintah mld kemudian enter seperti ini. Jika sebelumnya itu mls untuk settingannya, untuk menggunakan leadernya kita bisa menggunakan mld kemudian enter, klik dan klik lagi, kemudian klik lagi. Setelah itu masukkan teksnya. Sini kita ubah terlebih dahulu di sini right karena arahnya itu ke kiri. Kita masukkan namanya, yaitu di sini ada genteng nok atau genteng nok seperti ini. Klik bebas dan kita ubah ke layer teks. Seperti ini cara pembuatannya. Kemudian kalian bisa tinggal copy saja seperti ini.
ubah namanya CTRL plus A, kita ubah ke dinding Shopee seperti ini. Kita copy saja seperti tadi. Untuk pembuatan leadernya ini, pesan saya itu rapikan serapi mungkin, jangan acak-acakan. Di sini ada atap genteng, kita panjangkan lagi garisnya seperti ini. Kita kopikan leadernya, kita kopikan ke bawah. Ini juga sama, kopikan ke bawah. Oke, kita rapikan lagi, tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Oke, dan untuk sudutnya juga jangan terlalu landai. Jika landai, dan untuk garis ini juga harus untuk garis sejajar ini juga harus tetap konsisten. Jadi apabila ini sekitar 70 derajat atau 80 derajat, garis yang lainnya juga harus konsisten, tidak boleh ada yang landai sendiri gitu. Tetap harus konsisten untuk garis leadernya. Karena itu adalah salah satu aturan-aturan yang telah dibuat di gambar arsitektur. Untuk menambahkan garisnya atau memanjangkan garisnya, kalian bisa tekan shift, klik vertex-nya, klik lagi, tekan shift, klik dan klik, lepaskan shift-nya, klik dan tarik. Nah, di sini saya akan memberikan notifikasi. Kita di sini akan memberikan notifikasi. Titik Y, enter, klik, tarik ke atas, dan seperti itu. Itu untuk memanjangkan garisnya, dan kita ubah saja notifikasinya di sini. Pasangan batu alam, kemudian enter. Error X coating seperti ini. Kalian bisa sesuaikan saja. Kita bisa mirror. Di sini adalah pasangan kamprot. Ini hapus saja. Oke, kamprot sudah. Dan kita tambahkan lagi. Apabila ada yang kurang atau ada informasi yang ingin kalian expose lagi, kalian bisa tambahkan sendiri seperti ini. Kita pindahkan, edit saja, kita sesuaikan atau kita rapikan sendiri. Dan di sini adalah list plan papan GRC seperti itu. Kemudian atau kita mirror saja untuk list plan-nya, MI enter, klik dan klik, kemudian enter. Kita pindahkan ke bagian list plan yang di atas seperti ini. Dan setelah itu kita bisa berikan informasi lagi bahwa ini adalah ban-banan
penebalan pasangan bata tebal sama dengan 10 cm. Kemudian klik bebas seperti itu. Kita rapikan. Dan di sini kita rapikan saja. Apabila sudah rapi, kita tambahkan lagi di sini. Seperti yang saya bilang, garisnya itu harus konsisten untuk kemiringannya. Di sini kanopi beton. Oke. Yang di sini ada, kita berikan informasi mungkin sedetail mungkin. Dan untuk kalian yang tidak mau memberikan informasi juga tidak apa-apa, karena ini tampak, jadi tidak wajib untuk memberikan notifikasi seperti ini. Tidak wajib memberikan leader. Di sini saya menggunakan plafon papan GRC, atau bisa juga menggunakan gypsum, karena ini bagian luar tidak direkomendasikan menggunakan gypsum. Jadi ketebalan ini itu bukan balok, melainkan yaitu plafon. Dan ini baru kanopi betonnya. Jadi ada plafon di bawah kanopi beton, kemudian di atasnya itu ada pasangan bata yang hanya difungsikan untuk estetika saja. Dan di carport ini jangan lupa kita berikan arah seperti ini yang menandakan bahwa carportnya itu turun. Kita ubah layernya ke layar carport terlebih dahulu, dan kita ubah garisnya ke garis hidden, dan oke. Untuk tambahannya kita bisa menggunakan dimensi. Kita copy saja, kita masukkan dimensinya ke di sini. Kita bisa ubah ke tampak depan, kita tampak depan, dan di sini nomor gambarnya 01. Untuk skalanya masih sama, dan nomor lembarnya kita ubah ke A02.1, kemudian oke. Kita rapikan lagi, kita hapus spasinya, kemudian oke, kita rapikan lagi, dan hapus saja ke gambar-gambar yang tidak kita perlukan. Walhasil ini dia tampak yang kita buat tadi, dan sangat mudah sekali pembuatannya. Kalian wajib ikuti tutorial pembuatan tampak ini dari awal sampai akhir agar kalian tahu proses pembuatannya. Dan apabila masih kurang jelas, kalian bisa putar lagi videonya, atau kalian bisa tanyakan ke kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.